Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, semuanya, jumpa lagi bersama saya dalam mata kuliah Fisika Teknik. Kita akan membahas tentang fisika teknik dengan saya, Insinyur Rinas Agistianugra, SPDME, dari D3 Teknologi Mesin Program Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai vektor. Teman-teman semua, apa itu vektor? Definisi dari vektor sendiri adalah besaran yang memiliki nilai atau magnitude dan juga arah atau direction. Sedangkan besaran yang hanya memiliki nilai saja itu disebut dengan besaran skalar. Vektor dalam hal ini adalah yang memiliki arah, bedanya dengan skalar. Kalau kita melihat suatu ilustrasi garis, di sini ada garis ya yang dibentuk dari titik P1 dan P2. Titik P1 merupakan starting position, titik awal ya, dan titik P2 merupakan ending position atau titik akhir. Nah, garis yang ditarik dari titik P ke titik P1 ke titik P2 itu disebut dengan perpindahan. Ya. Karena kita beri nama ini vektornya adalah vektor A, ya kan? A diberi tanda panah, maksud saya di atas A. Ini merupakan tanda bahwa dia itu merupakan vektor. Maka kita sebut sebagai perpindahan vektor A atau displacement vektor A. Nah, untuk gambar yang di sebelah kanan, ini sebenarnya garis lurusnya ini sama dengan sebelah kiri. Namun ini ditambahkan dengan lintasan yang satu lagi. Ini lintasannya berliku atau berkelok-kelok. Ya. Tetapi titik akhirnya sama, yaitu pada titik P2. Sehingga untuk perpindahannya atau displacement-nya itu sama nilainya. Ya. Meskipun dia memiliki jalur lintasan sendiri yang berkelok-kelok atau berliku-liku. Nah, kemudian kalau yang digambar di bawah ini titik P1 untuk titik awalnya, dia menggunakan atau melintasi lintasan yang berliku atau berkelok dan berakhir di titik P1 juga. Sehingga pada gambar yang di bawah ini tidak memiliki perpindahan atau disebut perpindahannya sama dengan 0. Nah, kemudian berikutnya vektor B adalah kebalikan dengan vektor A. Nah, di sini maksudnya nanti akan ada vektor bernama B ya, yang itu arahnya itu kebalikan dari arah vektor A yang tadi kita bahas. Jadi ini masih lanjutannya yang tadi ya. Ketika kita membuat bayangannya ya, itu kita tinggal beri aksen saja. Dan ini sama. Baik untuk magnitude nilainya ya, dan juga arahnya atau directionnya. Sehingga A aksen, vektor A aksen sama dengan vektor A. Ya, titik awalnya di sini berubah jadi P3, titik akhirnya berubah jadi P4. Namun ini sama. Tapi kalau kita balik ya arahnya itu akan mengubah tandanya ya. Awalnya tandanya plus menjadi tandanya min ya. Karena vektor B sama dengan min vektor A ya. Untuk nilai dari vektor A, kita notasikan dengan A tanpa tanda panah. Atau juga bisa dengan vektor A kita beri tanda mutlak.
Ya, kalau Anda dulu di matematika pernah mengenal ini adalah tanda mutlak. Selanjutnya, nilai suatu vektor. Ya, tadi sudah kita singgung masalah nilai untuk penulisan atau notasinya. Nilai itu disebut sebagai magnitude dalam bahasa Inggris ya. Nah, bagaimana kita menentukan nilai dari sebuah vektor? Nilai dari sebuah vektor adalah sebuah besaran skalar yang memiliki nilai saja, sehingga nilai itu selalu bernilai positif. Tandanya itu selalu positif. Ya. Makanya di sini itu tandanya mutlak. Mutlak itu nilainya selalu positif. Tandanya selalu positif. Nilainya sama dengan nilai dari vektor tersebut, tetapi tandanya selalu positif. Itu ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya, penjumlahan vektor. Hasil dari penjumlahan vektor disebut jumlah vektor atau vektor sum, atau juga disebut resultan. Nah, kita sering menggunakan kata resultan nanti. Ya, resultan merupakan penjumlahan dari vektor, hasil penjumlahan dari vektor-vektor yang ada yang kita analisis. Misalkan sebagai contoh, kita lihat gambar di bawah ini yang saya tunjukkan dengan kursor. Ada vektor A dan vektor B. Ketika ujung titik awal vektor B kita hubungkan dengan titik akhir vektor A, kita tarik garis dari titik awal vektor A menuju titik akhir vektor B, kita dapatkan resultan dari vektor A ditambah vektor B. Dan diberi nama vektor C. Sehingga vektor C sama dengan vektor A plus vektor B. Dengan cara yang lain, kita balik vektor B dulu, kemudian ujung akhir vektor B kita hubungkan dengan ujung awal vektor A, ya, titik awal vektor A. Kemudian kita tarik dari titik awal vektor B ke titik akhir vektor A, itu kita juga dapatkan vektor C yang nilainya sama dengan yang tadi. Itu C sama dengan vektor C sama dengan vektor B ditambah dengan vektor A. Nah, dan juga kalau kita menggunakan metode yang ketiga, kita hubungkan titik awal masing-masing dari vektornya, dan kemudian pada titik akhir masing-masing vektornya kita buat garis putus-putus yang sejajar dengan lawan vektornya. Di sini kan ujung akhir titik akhir vektor A kita buat tanda garis putus-putus, itu sejajar dengan vektor B. Kemudian yang ujung akhir vektor B kita buat garis putus-putus sejajar dengan vektor A. Dan akan menemukan titik temu. Nah, titik temu itu menjadi titik akhir dari resultan vektornya. Kita tarik garis lurus dari titik awal masing-masing vektor yang sudah disatukan tadi ke titik akhir yang merupakan titik temu dari garis putus-putus yang kita buat tadi. Nah, itu merupakan resultan dari penjumlahan kedua vektor tersebut. Yaitu juga sama, vektor C sama dengan vektor A ditambah dengan vektor B. Urutan suku dalam penjumlahan vektor tidak berpengaruh. Berarti bersifat komutatif. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa vektor C sama dengan vektor B plus vektor A, berarti juga vektor A plus vektor B sama dengan vektor B plus vektor A. Inilah yang dinamakan dengan sifat komutatif dari penjumlahan vektor. Berikutnya, masih terkait dengan penjumlahan vektor. Jika kita memiliki dua vektor yang sejajar, di sini kita punya vektor A dan vektor B, nilainya itu bisa jadi sama ya, tapi yang jelas arahnya itu sama. Kita hubungkan keduanya dengan ujung titik akhir vektor A, kita hubungkan dengan titik awal vektor B, kemudian akan membentuk vektor C, ya, sehingga vektor C ini sama dengan vektor A ditambah vektor B. Nah,
Untuk yang di bawah ini, vektor C tadi, kemudian kita jumlahkan dengan vektor B namun arahnya kita balik. Ya, kalau arah kita balik berarti tandanya kita beri negatif. Karena kita ini kan sebenarnya hasil dari penjumlahan ini kan kita mau menentukan nilainya ya. Sehingga kalau kita menentukan nilainya seperti tadi ya, ini tidak ada tanda vektornya ya. Sehingga di sini adalah nilai dari vektornya itu. Tidak mewakili arahnya. Sehingga di sini perlu dikasih tanda negatif dan tanda mutlak. Karena arahnya berlawanan ya, tadi berlawanan ya. Jadi tandanya negatif, kemudian kita beri mutlak supaya nilainya selalu positif, nilai dari vektor C tersebut ya. Sehingga ya seperti itu ya, vektor A-nya justru adalah yang panjang di sini. Merupakan vektor C itu ya, merupakan vektor A dikurangi dengan vektor A min vektor B tanda mutlak, seperti itu. Ini penjumlahan vektor. Ini ada penjumlahan vektor dari yang gambar pertama dulu ya. Ini kita tentukan dari vektor A dulu. Vektor A kemudian kita hubungkan dengan vektor B akan memperoleh vektor D ya. Kemudian vektor D kita jumlahkan dengan vektor C. Akan menemukan resultannya di sini ya, resultan vektor R. Kemudian metode yang berbeda juga bisa kita buat menggunakan kita vektor A, kemudian vektor B, kemudian ditambah dengan vektor C. Ya. Oh sorry, ini vektor B ditambah dengan vektor C dulu, ketemu resultannya yaitu vektor E. Kemudian vektor A dengan vektor M dapatkan resultannya yaitu vektor R. Terus menggunakan metode yang lain lagi, kita jumlahkan semua A, B, C akan ketemu R langsung ya. Ini juga kita dari B dulu, kemudian A, kemudian C juga menemukan vektor R. Nah, vektor R ini sama semua, baik nilai dan arahnya ya. Oke, jadi ada banyak metode yang bisa kita lakukan untuk menggambarkan dan menjumlahkan vektor untuk mendapatkan nilai dan arah dari resultannya. Ya, ingat lagi-lagi vektor itu selalu berbasiskan dengan arah. Jadi kalau membahas tentang vektor, arah itu nggak boleh dilupakan ya. Tetap sebagai acuan utama kita. Kecuali kalau hanya mencari nilai dari vektornya. Jadi tidak perlu memperhatikan arahnya. Tetapi akan memperhatikan tandanya, karena tanda mewakili dari arah vektor tersebut. Nah, kemudian ini bisa kita katakan bahwa pengurangan vektor, tapi sebenarnya kurang tepat juga bahasanya kalau pengurangan. Meskipun tandanya di sini min ya, karena min itu kan sebenarnya mewakili dari arahnya. Kalau kita tidak menggunakan tanda min, ya di sini akan arahnya dibalik. Seperti itu ya. Sehingga gambar ini sama dengan gambar yang sebelah kanannya, ya, equivalen. Nilainya akan sama. Kemudian seperti tanda yang gambar yang di bawah ini juga seperti itu. Ya, di sebelah kiri akan sama di sebelah kanan ya. Nanti Anda bisa cek lagi untuk mengulangi video ini. Kemudian saya lanjutkan. Ini merupakan contoh ya. Contoh menentukan jarak resultan ya. Jarak itu kan berarti nilai ya. Kalau perpindahan itu ada nilai dan ada arah. Ini kita menentukan nilai dari suatu vektor berarti. Misalkan dalam suatu peta di sini ada suatu perpindahan yang akan dilakukan secara vertikal ke arah utara. Ini ada tanda north ya. Ke utara berarti 1 km, kemudian dilanjutkan ke arah timur sejauh 2 km. Nah, kemudian kita dapatkan resultannya, kita menarik dari titik awal ke titik akhir dari resultan yang kedua.
titik akhir dari vektor yang kedua maksud saya. Jadi resultannya adalah ini ya, berwarna biru. Nah, kemudian berapakah nilainya? Kita tinggal menggunakan prinsip Pitagoras ya, yaitu dengan akar kita pangkatkan ya masing-masing ini, kemudian kita jumlahkan sehingga didapatkan akar 5 ya. Akar 5 itu senilai, atau jika kita keluarkan akarnya, kita menghilangkan akarnya sehingga didapatkan bilangan desimal, kita akan mendapatkan 2,24 km. Ini bisa Anda lakukan menggunakan kalkulator ya. Anda akan mendapatkan kalkulator yang saintifik. Anda bisa gunakan di googling, Anda ketikkan kalkulator saintifik, atau boleh dengan gadget HP ataupun yang lainnya, itu Anda bisa ketikkan Desmos ya. Nah, seperti itu. Desmos aplikasinya pun ada ya, Anda bisa download. Itu kalkulator saintifik yang pernah saya pakai. Ini baterainya perlu dicas laptop saya, mohon maaf ya. Kita lanjutkan. Nah, mencari nilai dari sudutnya sekarang ini, sebenarnya sudutnya berapa sih yang dikasih tanda ini? Ini kita baca sudut V ya. Nah, sudut V ini berapa nilainya? Sudut V ini kita menggunakan tangan ya untuk mencari nilainya. Tangannya itu ini kan berarti yang ini itu yang lawan dari ini, depannya ya. Kalau kita nyebut depan sudut, kita bagi dengan samping sudutnya 2/1 sehingga dapatnya 2. Nah, kemudian kita arcus tangan. Kalau di kalkulator saintifik itu Anda pencet yang tangan pangkat min 1. Kemudian Anda isi nilainya ini. Nanti akan ketemu V-nya sebesar 63,4 derajat. Nah, itu contohnya ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembahasan tentang vektor. Kita akan lanjutkan ke part yang kedua. Ya, silahkan part yang kedua juga disimak dengan baik, teman-teman semua. Sampai jumpa lagi.